Halo semua, welcome back to Lucky Monkey Channel. Generasi millennials yakin bisa jadi self-made billionaire. Saya akhir ini melihat banyak mayoritas online news, artikel di majalah, ataupun di pembahasan, ataupun pembicaraan sehari-hari menyatakan bahwa tantangan finansial bagi kaum millennials, generasi millennials, itu sangat besar sekali, ya. Generasi millennials ya sekitar mereka anak-anak yang dilahirkan di antara tahun 1985 ya 84 gitu sampai sekitar 1994-95 gitu ya. Jadi sekarang antara umur 30 sampai 40 tahun di tahun 2021 ini. Apa impactnya dari mereka dengan tantangan finansial ini? Yaitu satu, dikatakan mereka sulit membeli rumah yang layak. Yang kata di rumah di dalam kota, di luar kota, yang di kota pinggiran juga agak sulit, sehingga akibatnya mereka mungkin hanya bisa menyewa apartemen ya, atau tinggal di tempat di kos-kosan. Terus karena itu juga mereka hidup berumah tangga agak dimundur ya. Usianya usia menikah agak telat. Setelah itu mereka tidak punya tabungan, tidak punya investasi untuk masa pensiun. Yang keempat, ini diperburuk dengan kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun. Impact-nya apa? Terhadap mereka punya kesehatan, sehingga butuh biaya yang lebih besar lagi supaya lebih sehat. Ini memang sangat mengerikan ya, karena kalau seseorang yang dalam usia produktif tapi penghasilannya kurang, nah bayangkan bagaimana setelah mereka usia lanjut dan usia pensiun, kemungkinan untuk mendapatkan penghasilan yang lebih besar lagi semakin menurun. Sebabnya apa sih ya? Sebabnya saya pikir-pikir karena satu ya, populasi dunia semakin banyak dan juga populasi milenial juga semakin besar ya. Sekarang ini apalagi globalisasi, jadi persaingan bukan saja dengan sesama generasi milenial di satu negara, tetapi sudah dengan negara-negara lain, karena negara lain pun bisa datang ke sini untuk mencari pekerjaan atau membuka bisnis atau istilahnya memakan pie ya, jatah kue itu. Setelah itu kedua, pertumbuhan yang stagnan ya dari gaji, karena perusahaan-perusahaan besar itu mereka mulai harus berhemat ya, mau hemat di sana di sini, mereka menggunakan automation atau menggunakan tenaga yang lebih murah. Yang ketiga adalah industri yang berubah sangat jauh. Kalau sebelum internet ya berkembang begitu pesat, pekerjaan yang dibutuhkan masih banyak manual ya, contohnya accounting masih pakai kalkulator, marketing ya masih pakai media-medianya yang seperti koran, majalah, radio, paling hebat itu TV, atau bikin acara di suatu tempat. Namun sekarang perubahan-perubahan itu sangat pesat, sehingga para millennials yang dengan skills yang terbatas, skills yang masih juga belajar sesuatu yang tidak mengincorporate digital marketing ataupun data analyst atau menggunakan teknologi, itu sangat ketinggalan, sehingga prospek mereka untuk mendapatkan kerjaan itu sangat kecil. Akibatnya apa? Akibatnya mereka bekerja di bidang-bidang yang memberikan gaji yang sangat rendah ya. Contohnya, kita mau ambil contoh umpamanya di Amerika, perusahaan-perusahaan seperti Amazon, Walmart, Apple, dan juga Facebook, Microsoft. Nah, hanya Amazon, Walmart, dan perusahaan-perusahaan retail seperti ini yang mempekerjakan mereka yang pendidikannya tidak tinggi untuk di warehouse mereka. Ya, tapi kalau seperti kita melihat perusahaan seperti Google, Facebook, Oracle, Microsoft, mereka membutuhkan orang-orang yang mempunyai skills
computing skills, mengerti artificial intelligence, mengerti computing, mengerti programming, itu yang banyak dicari. Sedangkan kalau mereka millennials ini lulusan yang bukan dari bidang-bidang itu, sangat sulit sekali bersaing dan sangat sulit sekali mendapatkan tempat yang posisi yang baik, sehingga gajinya juga nggak baik. Nah, jadi kalau seperti ini bagaimana millennials? Apakah harus menyerah? Apakah harus belajar sesuatu yang dia tidak ngerti, bukan passionnya? Saya di sini dalam episode kali ini saya akan memberikan beberapa alternatif, beberapa solution, mungkin bisa dipakai juga untuk sebagai strategi. Ya. Yang pertama adalah tentu kita harus berubah mindset dulu ya, mindset transformation. Memang di setiap zaman ada kesulitan, dan ingat di balik kesulitan itu pasti ada opportunity. Ya. Jadi harus selalu optimistik bahwa oke, saya lulusan dari ini, saya bisanya ini, ya, saya passion di bidang ini, tentu saya bahkan akan mendapatkan tempat atau pekerjaan yang baik, ataupun membuka usaha di bidang yang saya bisa, dan saya mendapatkan penghasilan yang sangat layak untuk hidup yang layak. Ya, itu masalah mindset transformation. Jadi harus pertama optimistik. Yang kedua, kita harus menganalisa diri sendiri. Selama ini apa sih kita punya skill yang kurang? Ya, apa sih yang dibutuhkan oleh banyak perusahaan sekarang? Apa sih yang posisi dengan gaji ataupun bonus semua yang tinggi? Nah, kita harus upskilling, ya, harus belajar kembali. Sedikit ya, harus kita belajar upskilling, reskilling, dan juga belajar dari, nggak harus balik sekolah, mungkin dengan online course, dengan mengikuti, ya sekarang banyak online course, atau belajar dari pakarnya, ya, atau belajar buku. Banyak sekali sources yang bisa kita pakai untuk upskilling. Terus ketiga, mungkin juga ada alternatif yang kalau seandainya anak-anak generasi milenial ini tidak mau ya bekerja, dia bisa melihat dan mendapatkan ide bisnis baru dan mencari venture capital yang angel investor yang mau mendanai bisnis baru ini, ya. Dan ini sudah banyak dilakukan. Contohnya di Indonesia itu banyak sekali, yaitu Tokopedia, Gojek, ya, Traveloka, terus mungkin Bukalapak, terus ada lagi beberapa startup yang dimotori oleh kaum milenials ini, ya, sehingga mereka mempunyai suatu bisnis dan kemungkinan bisa mendapatkan penghidupan yang lebih layak dari sebagai bisnis itu. Terus yang keempat, solusinya yaitu setelah bekerja ataupun menjadi entrepreneur dan mendapatkan hasil yang baik, harus bisa mendapatkan skill yang baik mengenai personal finance, bagaimana mengatur keuangan pribadi sendiri, ya. Ini nanti akan saya bahas di episode yang lain, ya, tidak dalam episode ini. Karena uang masuk sebanyak apapun, apabila kita tidak bisa mengatur, ya, personal finance kita lemah, maka uang itu akan keluar lagi, dan ujung-ujungnya suatu hari uangnya tidak ada, ya, padahal masuknya deras. Ini yang kita lihat terjadi pada beberapa selebritis, ya, baik itu dari atlet ataupun dari dunia entertainment. Mereka di awal-awalnya pas muda penghasilannya besar sekali, sangat terkenal, tapi begitu masa puncaknya berlalu, mereka bangkrut dan hidup miskin dan mati miskin, sakit-sakitan. Oke, jadi itu episode kali ini saya membahas soal kaum millennials, ya, generasi millennials. Semoga dapat merangsang atau memotivasi para pendengar ataupun para pemirsa untuk lebih cermat dan lebih smart dalam hidup ini sebagai kaum generasi millennials. Oke, sampai di sini dulu, and thanks for listening, thanks for watching, and all is well. Bye.